Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah Bapak Ibu guru sekalian bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif SDN 01 Bejen. Yang berbahagia Bapak Ibu guru sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dan partisipasinya dalam kegiatan diseminasi yang akan saya berikan. Semoga nanti kedepannya bisa membuat semangat bagi kita semua untuk mengarah ke lebih baiknya, banyak ilmu yang kita dapatkan. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan pada uswatul hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang disunahkan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya CGP angkatan 11 dari SDN 01 Bejen Kabupaten Karanganyar akan menyampaikan ilmu yang telah saya dapatkan di program calon guru penggerak angkatan 11 dari modul 1.1 sampai 1.4. Nah, di modul 1.4 ini ada ilmu tentang budaya positif. Jadi di modul 1.4 ini saya akan menyampaikan yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD kita. Ya. Apa itu budaya positif? Ya. Di sini budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ada nilai-nilai atau keyakinan yang sudah umum sudah umum dilakukan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, untuk profil pelajar Pancasila masih ingat? Ya, nanti kita hafalkan bersama. Nah, ini di konsep budaya positif ini ada 8 yang dipelajari. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Nah, di hal pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Bapak Ibu guru, minta kesediaannya untuk berdiri ya, kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Mengingatkan kita semua, ya nanti bisa saya contohkan untuk gerakannya. Yang masih ingat, ya sambil mengingat-ingat ya. Semuanya sudah pakai IKM dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Monggo silakan berdiri siap. Untuk lagunya ini udah tak sambung belum Pak? Iya. Kayaknya belum Pak. Biar ini di sini ada lagunya. Terima kasih teman-teman. Jadi harapannya ya paradigma baru ini bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sesuai tadi ya kita nyanyikan. Ada 6. Nah, miskonsepsi teori kontrol di sini itu ada 4 yaitu jadi ilustrasi guru mengontrol murid, kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat, kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa, gitu ya. Ini disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang
yang berarti belajar. Disiplinan mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini di dalamnya itu ada penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi bisa sadar tanpa dia keinginan mendapatkan penghargaan, terus takut ada ancaman ataupun hukuman di dalam disiplin positif. Nah, yang lanjutnya yang ada di dalamnya yaitu nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang lainnya. Jadi yang pertama yaitu kebajikan di profil pelajar Pancasila tadi yang kita nyanyikan bersama-sama. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, yang menghargai, empati, kemudian ada keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, terus tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik dari diri. Poin yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia di disiplin positif ini. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu eksternal. Kemudian yang dari dalam itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu jelas ya, tidak terencana dan tiba-tiba. Misalkan ada anak didik kita datang itu langsung, ya kamu senam jongkok, ya kamu lari, itu termasuk hukuman ya. Terus konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jadi muridnya merasa tertekan ya, walaupun itu juga dilakukan. Yang terakhir ini yang disuguhkan disiplin positif yaitu proses menggunakan restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesempatan. Kemudian di situ juga ada kolaborasi yang mengajarkan murid untuk solusi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru ya, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga pemantau, keempat teman, kelima manajer. Kira-kira dari Bapak Ibu sekalian sudah pernah melakukan di 5 posisi ini? Ada sudah? Luis, pernah di posisi mana aja? Apa sudah semuanya? Belum ya, nanti kira-kira yang paling baik yang mana ya? Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi apa? Songjuku ya.
ada anak ya. Sebagai penghukum ini ada posisi guru ya, ada siswa ya yang datang ke sekolah, kemudian gurunya melihat siswanya yang terlambat tadi dan memanggilnya, "Naren, sini kamu," gitu ya. "Selamat pagi Bu, kamu lagi selalu terlambat," dari Bu guru. Naren juga sudah minta maaf. Apa coba gitu. Jadi kapan kamu tidak akan terlambat gitu. Sampai malas sekali, sampai gurunya ini ya masih tahu anaknya sudah berapa kali terlambat dan sebagainya itu. Kamu disuruh Naren ini keliling lapangan basket sebanyak 2 kali. Nah, ini salah satu contoh ya, seorang guru yang pada posisi penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ini ya, ini Naren yang datang, kemudian dipanggil oleh gurunya. Ya, "Selamat pagi Bu. Nah, kamu kenapa terlambat lagi Nak?" Ya, sampai, "Ya Tuhan, Naren senang ya bikin Ibu susah," gitu. Ada ya kita ke anak didik kita, "Nanti Ibu disangka tidak bisa membina kamu. Jangan ngeluh terus, apalagi mungkin di ini dalam belajar. Duh Gusti Naren," sampai seperti itu ya. "Kamu suka ya kalau Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah." Jadi ini seorang guru pada posisi pembuat merasa bersalah. Kira-kira dari murid yang seperti ini hatinya bagaimana digituin sama gurunya? Ya. "Ibu, besok saya tidak akan seperti itu. Lihat, gurunya sudah bahkan memelas ya. Besok kamu jangan sampai terlambat gitu. Ibu bisa jantungan gitu ya." Tuh. Kemudian ini yang ketiga yaitu posisi sebagai pemantau atau memonitor gitu ya, melihat anak didiknya ya. Ini sebagai pemantau, seorang guru biasanya ya, "Selamat pagi Bu Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa masuk sekolah?" Gitu ya. "Kita harus di sekolah jam 7 gitu." Naren sudah mengatakan seperti itu. "Sudah tahu konsekuensinya?" Kemudian, "Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, ini jadi guru memantau muridnya ketika melakukan kesalahan ya, dengan melibatkan atau kembali ke konsekuensinya kalau terlambat. Kemudian ini ada posisi sebagai teman ya, guru posisi sebagai teman. Mungkin kalau di SD masih banyak ya posisi sebagai teman ya. Jadi di sini Naren gitu ya, dipanggil lagi. "Selamat pagi Bu, wah sudah jam berapa ini Nak?" Gitu. Jadi lebih halus biasanya kalau sebagai teman ya. "Iya Bu, habis itu saya terlambat membangunkan saya." Gitu. Jadi kamu malah menyalahkan ibu kamu. Tuh. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang, kok terlambat sih? Gitu. Jadi anaknya
pun yang terlambat itu juga masih senyum-senyum. Itu biasanya kalau jadi teman. Bahkan kita kadang merangkul anak kita ya, mengajak ngobrol dari hati ke hati gitu ya, biar agak terlambat lagi bagaimana gitu, bikin senang ibu demi ibu gitu ya, ini sebagai teman. Kemudian selanjutnya terakhir ini sebagai manajer. Nah, di sini sebagai manajer di dalamnya biasanya terarah ya, jadi tidak langsung yang 4 hal tadi ya, selamat pagi, Naren, kemudian maaf Bu saya terlambat gitu ya. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu saya lupa setel alarm. Kemudian keyakinan sekolah ditanyakan lagi ya, mana yang perlu kamu tinggalkan, menghargai diri sendiri. Jadi menguatkan juga ini, gurunya menguatkan ya, prinsip saling menghormati. Jadi di dalamnya itu ada nasihat ya, menanyakan alasannya. Jadi anak itu lebih tenang ya, lebih tenang dalam memperbaiki kesalahannya. Kemudian diarahkan bagaimana untuk memperbaiki sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan yang ada di kelas untuk tidak terlambat. Nah, ini ada beberapa kondisi ya. Kira-kira nanti Bapak Ibu bisa menjawab. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu tadi apa ya, Pak? Sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai teman. Yang ketiga apa? Membuat merasa bersalah. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Terus yang terakhir itu manajer. Ini kira-kira di soal ini ya, jawabannya sebagai apa ya, guru ini? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa maknanya Pak Bu? Merasa bersalah. Ya, betul apa enggak ya? Ya, membuat merasa bersalah ya, betul. Kemudian ada soal berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa ya? Sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa Pak? Bu? Ya, wis penghukum ya. Betul, penghukum. Kemudian ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira manajer ya. Jadi arahannya ini ada kata-kata ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman atau apa? Teman ya. Kemudian ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, apalagi? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada konsekuensinya. Kira-kira apa? Apa ya Pak? Bu? Manajer. Kita cek jawabannya. Teror, ya, ternyata pemantau. Pemantau ya, konsekuensinya apa? Kemudian, ya, untuk hal selanjutnya yang ada di keyakinan kelas, yaitu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas.
Ya, mungkin pertama-tama ya belum terbiasa kata keyakinan itu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi ini apa kita diarahkan keyakinan itu justru jadi di dalamnya itu lebih luas lagi ya nih. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Ini nanti kita kalau buat keyakinan kelas ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah saat ini. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu semua sudah membuat keyakinan kelas, tentunya namanya beda ya kita ya. Namanya apa? Ya, lebih kesepakatan kelas gitu ya. Arahannya ini. Nah, ini ada selanjutnya di disiplin positif itu ada segitiga restitusi ya. Di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ya kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Banyak sekali ya catatan dari murid kita yang perlu ya kita ini ya arahkan ya, mungkin perlu kita ya nasihati dan diarahkan dituntun untuk menjadi lebih baik ya. Dari mulai kedisiplinan, kemudian pertemanan ya, mungkin catatan banyak, ataupun akademis ya. Jadi ini bisa diselesaikan menggunakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekolah kita, yaitu dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalamnya ada apa aja ya? Nih, di sini ya tadi ya sudah saya kuatkan. Di sini ada segitiga restitusi itu ada poin-poinnya. Pertama yaitu menguatkan fokus pada solusi. Kita ingin nyari solusi untuk anak kita yang mungkin tadi ya punya catatan perlu ditingkatkan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter yang akan kita kembalikan dari itu ya mungkin yang pelanggaran ya. Kemudian bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi sadar nantinya ya, sadar dengan sendirinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu kok melakukan itu? Pasti nanti murid kita ada jawaban. Aku senang waktu melakukan itu. Ya, kadang ada terlontar ya pisang aja gitu. Mungkin yaitu kebutuhan dasar yang akan kesenangan kadang ya. Kepingin menguasai temennya berarti itu kebutuhan dasar penguasaan. Nah, kadang ada yang di lingkungan juga tidak diterima gitu ya, menyendiri terus ada anak ya, tidak diajak temannya. Nah itu juga bisa kita mungkin ajak atau teman-temannya yang lain untuk bisa ya bersama-sama mengajak teman yang tadi ya menyendiri gitu. Kemudian tawaran bukan paksaan, jadi di dalamnya ada tawaran. Kemudian memperbaiki hubungan ya, mungkin hubungan dengan temannya, hubungan dengan gurunya, dan lingkungannya, dan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nih. Ada 3 cara untuk di segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi anak itu biasanya kalau habis melakukan kesalahan ya kita ajak mungkin di tempat yang lebih nyaman gitu ya, kita ajak ngobrol dulu, kenapa kamu seperti itu, kenapa kamu melakukan kesalahan ini gitu, alasannya apa gitu. Sini biasanya kita sebagai guru menstabilkan, menetralkan ya, dia habis marah-marah gitu, terus mungkin diajak besoknya atau saat jam istirahat gitu. Nih, berbuat salah itu wajar, itu ada kata-kata itu juga bisa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, itu juga boleh. Kemudian
Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, itu juga ya, hal-hal itu. Kamu berhak merasa begitu. Itu biasanya untuk kata-kata untuk menstabilkan identitas ketika anak kita melakukan pelanggaran atau kesalahan. Nah, setelah kita menstabilkan, ya, kita langsung memvalidasi, ya. Jadi apa alasannya dia melakukan kesalahan itu? Ini contohnya ada beberapa kata-kata ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Kenapa kamu ya sama temannya sering berantem? Kenapa kamu terlambat? Boleh. Jadi kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kita arahkan ya, divalidasi tindakannya kenapa itu. Kamu melakukannya karena untuk apa gitu. Nah, yang terakhir ini yaitu menyatakan ya, menanyakan keyakinan ya. Karena kita di kelas sudah punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita bawa lagi ke arah sana agar anak itu bisa sadar ya, apa keyakinan kelas kita terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Nanti anak ini bisa apa, mengingat kembali ya kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Itu biasanya tergolong dari motivasi intrinsik ya. Kebanyakan dari intrinsik ya, dia rasa sadar terus akhirnya berbuat empati gitu. Ya, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Kemarin saya melakukan ini ya, segitiga restitusi terhadap murid saya yaitu Bagas ya, kelas 3. Kemudian pada jam istirahat ini membuang sampah di taman. Ini kejadiannya. Terus jadi ya, seorang siswa yang membuang sampah ya di taman, tapi karena yaitu kembali ke keyakinan kelas yaitu membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah ini beberapa teman juga peduli ya, kasih tahu sama gurunya untuk membuang sampah di tempatnya. Kemudian ini proses praktek segitiga restitusinya ya, saya panggil ya Bagas untuk bisa ini ya, validasi pertama ya, menanyakan dulu gitu ya, dari 3 hal ya yang ada di segitiga restitusi. Apa saja yang 3 hal tadi? Validasi. Yang pertama apa? Identifikasi. Apa Bu? Identifikasi. 3 hal. Segitiga restitusi tadi apa Pak Bu? Iya, menstabilkan identitas dulu, terus validasi tindakan dan menanyakan keyakinannya. Ini terus kasus yang kedua ya, ini Kak Kaila ya, siswa kelas 3 juga ya, ketahuan teman-teman sekelasnya makan saat pelajaran berlangsung.
di keyakinan kelas 3 ada belajar ya, fokus belajar gitu ya. Ya ini teman-temannya juga mengingatkan ya, ketika jam pelajaran saya itu, jadi ketika pelajaran Mbak Kaila makan di kelas, kemudian teman-temannya ngeloke, bahkan ngeloke ngecek apa, memberitahu terus melaporkan gitu ya. Anaknya sampai menangis di sini. Dan saya sebagai guru memanggil Kaila untuk praktek segitiga restitusi ya di sini. Ya, menyapa muridnya dulu, ya, menstabilkan. Nah tadi kan Kaila sempat menangis gitu ya, sempat menangis. Terus stabilkan itu ya, kenapa Mbak Kaila tadi makan di kelas, ternyata dia itu pengen memakan bekalnya karena bekalnya itu ayam goreng kesukaannya gitu ya. Sampai menanyakan keyakinan kelasnya, yaitu kita harus fokus belajar gitu kata Mbak Kaila. Jadi ketika kita praktek segitiga restitusi ini, anak itu bisa sadar, terus kedepannya juga tidak ada keterpaksaan ya untuk melakukan hal yang lebih baik gitu ya. Tapi ini juga perlu sekali ini ya, ilmu yang cukup psikologi anak juga ya, harus mendukung gitu ya. Alangkah indahnya ya kalau praktek segitiga restitusi ini bisa kita terus terapkan di sekolah kita. Tidak ada lagi anak yang ini ya, merasa aku dimarahi gurunya, terus akhirnya mogok sekolah dan sebagainya ya. Jadi merasa nyaman di sekolah ya, bisa diterima oleh teman-temannya gitu ya. Bagaimana PR kita sebagai guru ya, bisa membuat ya suasana nyaman di kelas kita ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terakhir mungkin dari Bapak Ibu sekalian bisa memberikan ya sepatah dua patah kata mungkin dari apa yang didapatkan atau PR buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan pada saya. Untuk hari ini Bu Lili luar biasa sudah menyampaikan materi-materi yang ada di dalam guru penggerak yang sudah Bu Lili pelajari. Terima kasih untuk pemaparan hari ini. Jadi teman-teman kita semua jadi tahu apa itu restitusi, kemudian 5 posisi kontrol. Semoga di kemudian hari ataupun mulai hari inilah ataupun besok kita itu bisa melaksanakan semua yang sudah Bu Lili paparkan untuk hari ini. Mungkin itu saja.
saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Andri yang telah memberikan semacam penguatan kepada kita semua ya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, Pak? Atau sudah cukup? Amin. Mungkin itu saja ya. Semoga tadi sudah disampaikan Bu Andri. Kedepannya kita bisa sedikit, walaupun walaupun sedikit ya, tapi kita bisa terus ya di follow up ilmu disiplin positif di SDN 01 Bejen. Itu saja, mungkin saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari Pak Dadar mau memberikan masukan, Pak. Jangan lupa like dan subscribe. Amin. Itu saja, tetap semangat untuk SDN 01 Bejen. Selamat berprestasi juga, semua sehat, semua kompak ya. Itu saja. Wassalam.